Selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Jumpa lagi dalam ibadah doa pada hari ini. Saya percaya kita semua yang bergabung dalam ibadah doa hari ini adalah orang-orang yang rindu, haus akan Tuhan. Maka saya percaya apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan pasti menolong setiap kita. Haleluya. Mazmur pasal 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jikalau kita menjadikan hidup kita sebagai domba yang baik, yang bersedia digembalakan oleh Sang Gembala Agung, maka kita akan seperti Raja Daud yang berkata, takkan kekurangan aku. Mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh Tuhan kembali bersama-sama Tuhan di dalam persekutuan kami malam hari ini. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui Tuhan apa yang kami alami hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami malam hari ini ya Tuhan. Urapi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku, Bapa-Ku yang setia.
hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi, layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Ya Yesus, hanya Kau layak disembah hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, kami sembah Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji, layaklah Kau Tuhan disembah. Biar segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, sebab hanya Kau saja yang layak ditinggikan, diagungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, mari bermazmur bagi Tuhan, mari bersyukur kepada-Nya, sebab Dia baik, sangat baik. Haleluya, haleluya. Kaulah Kepala kami yang agung, yang selalu menyertai kami, yang selalu ada bagi kami. Kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Syakararabararabararabu, syakararabu, syanamanabakalarabararabu. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap hati kami ya Bapa. Biar kami mengalami Engkau Tuhan, lawatlah kami Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Sekali lagi katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji, disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi, layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa ragaku.
Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup, yang layak disembah selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Ini saatnya Tuhan, kami rindu Tuhan, diberkati lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami ya Bapa, lewat firman-Mu Tuhan. Kalau Gembala Agung kami Tuhan, sertai kami Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan. Biar kami berjalan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Karena Engkaulah Bapa kami yang baik, Bapa yang akan selalu menuntun kami anak-anak. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, Bapakku yang baik, Kau sangat ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kau Bapa kami yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku, Kau Bapa yang baik, Kau sangat ku perlu, Kau sangat ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah terhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir,
Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami ya Tuhan malam hari ini. Kami mau siapkan hati kami ya Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Dan kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan berikan tema pemeliharaan Tuhan di masa-masa sulit. Mari kita sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah 1 tahun 7 bulan kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan banyak hal yang kita lewati di masa-masa ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, keluarga yang hancur, dan juga keluarga-keluarga yang dipanggil oleh Tuhan membuat kita sedih. Dan mungkin kita juga merasa takut menghadapi hal-hal tersebut. Tetapi di dalam masalah dan pergumulan yang kita hadapi pada saat-saat ini, kita percaya Tuhan masih memelihara hidup kita. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang sulit seperti ini? Yang pertama, saya akan memberikan di dalam ayat Mazmur pasal 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mungkin ini agak panjang, tapi saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur 62 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Gunung batuku, aku tidak goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan pada masa-masa sulit ini? Yang pertama, seperti Raja Daud berkata, mari kita dekatkan diri kepada Tuhan. Pada saat Daud menulis Mazmur ini, dia tidak berada di dalam kondisi yang baik-baik saja. Raja Daud sedang menghadapi masalah yang besar dalam hidupnya, yaitu menghadapi kejaran musuh yang ingin membunuh dirinya. Dalam keadaan yang demikian, Raja Daud tidak mengandalkan kekuatan militernya, tidak mengandalkan pasukan-pasukan khususnya, atau bisa saja dia meminta bantuan dari negara-negara lain untuk menolongnya. Tetapi kita tahu bersama dalam ayat yang sudah saya bacakan bahwa Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia raja yang luar biasa dan dalam berperang. Ketika dia pergi berperang, Raja Daud selalu mendapatkan kemenangan di dalam berperang. Tapi Raja Daud ini memilih untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Raja Daud tahu benar bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, dia mendapat ketenangan, dia mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Saat-saat ini
banyak orang yang takut dengan kondisi pandemi COVID-19 ini. Ketika pandemi COVID-19 ini terjadi, orang-orang menjadi takut dan mereka tidak tahu berbuat apa. Banyak yang kecewa, sakit hati, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, mari kita dekatkan diri kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada tempat yang aman di dunia ini saat ini. Kemanapun kita mau pergi, tidak ada yang aman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu kalau ada terjadi sesuatu di bangsa kita, masalah yang terjadi bangsa kita, banyak orang mencari keamanan, yang ketenangan. Dia bisa pergi ke luar negeri atau kemana saja yang menurut dia rasa aman, dia akan pergi. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa seperti itu lagi. Semua negara mengalami hal yang sama dengan kita. Tempat yang aman bagi kita adalah dekat dengan Tuhan. Seperti Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Lewat doa-doamu, lewat pujian dan penyembahanmu, mari dekatkan diri kepada Tuhan. Karena di masa-masa yang sulit ini, tidak ada orang yang menolong kita, hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan di saat-saat sulit seperti ini? Tetap berkarya di masa sulit. Amsal pasal yang 10 ayat yang 4 berkata, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi orang rajin menjadi kaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang pertama saya katakan, akibat pandemi COVID-19, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Di tengah-tengah kesulitan, banyak orang yang di PHK dari pekerjaan, mereka tidak punya pekerjaan lagi. Dan banyak orang yang saat ini sedang menghadapi masalah dalam ekonomi, yaitu berada dalam kemiskinan. Orang-orang ada yang diam saja dan berharap bantuan mungkin dari pemerintah atau siapa saja mereka berharap. Tapi ada juga orang-orang yang tidak diam saja. Mungkin mereka di PHK dari pekerjaannya, tetapi mereka mulai melihat peluang-peluang yang lain. Mungkin saat ini sedang tren, yaitu berjualan online atau apa saja yang bisa. Mereka mencari peluang-peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan bisa menghasilkan uang di masa-masa sulit. Mereka tetap berkarya. Kita melihat mungkin berita-berita di TV atau teman-teman kita yang di saat-saat ini sedang sulit, mereka tetap survive. Mereka tetap bertahan di dalam keadaan-keadaan yang sulit seperti ini. Mereka tetap berkarya bagi keluarga, untuk kebutuhan daripada keluarga mereka. Dan kita melihat Tuhan memberkati dan menolong semua orang yang mau berusaha. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita diberikan kemampuan, talenta oleh Tuhan. Jangan kita diamkan talenta yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari kita kembangkan. Di masa-masa sulit ini kita mau berkarya. Apa yang bisa kita lakukan? Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pintar memasak. Ayo lakukan itu dengan tekun. Bisa berjualan secara online. Atau ya juga yang pertama saya katakan, bisa juga melakukan penjualan yang lain lewat online. Apa saja kita bisa lakukan di masa-masa sulit ini, asal kita melakukannya dengan benar, maka berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberkati kita asal kita mau bekerja. Seperti firman Tuhan berkata tadi, tangan yang lambat membuat miskin, tangan orang rajin menjadi kaya. Kalau kita rajin, kita bekerja keras, maka Tuhan akan memberkati kita. Saya akan mengambil sedikit cuplikan dari kesaksian Ibu Debbie Basir ya, lewat khotbahnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mendengar. Kalau belum pernah mendengar, saya akan ceritakan sedikit kesaksian dia di masa-masa sulit awal-awal pandemi COVID-19. Dia hamba Tuhan, seluruh keluarganya hamba Tuhan. Dan pada saat
awal-awal semua orang disuruh kerja di rumah. Dan dia hamba Tuhan dan benar-benar dia hidup hanya dari pelayanannya saja. Dia berkata bahwa secara manusia dia itu khawatir juga bagaimana kehidupan dia ke depan, keluarganya, anak-anaknya akan sekolah, akan kuliah. Tetapi di masa dia di rumah, dia punya keterampilan ternyata. Dia mulai melukis. Dia mulai melukis dan hasil lukisannya itu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan bagus. Dan dia memajangnya lewat media sosial yaitu Instagram. Dan waktu dia memajang hasil karyanya ada orang yang menawar. Ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, ada yang 50 juta, bahkan lebih dari itu dari kesaksiannya. Dan dia berkata bahwa Tuhan memelihara hidupnya di masa-masa sulit. Itu talenta yang Tuhan berikan pada Ibu Debbie. Dan dia sampai sekarang berkata, saya tetap dipelihara oleh Tuhan. Dengan hasil karya yang dia lakukan itu, orang terus memesan lukisannya dia. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi keahlian kita? Bapak Ibu Saudara, mari kembangkan fokus. Maka Tuhan akan memberkati kita. Yang penting kita mau bekerja keras, maka Tuhan akan memberkati kita meskipun di masa-masa yang sulit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, apa yang harus kita lakukan di masa-masa yang sulit ini? Yang ketiga adalah menjadi berkat bagi sesama. Saya tidak akan membaca, saya hanya menceritakannya saja. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 sampai 16, di situ menceritakan tentang bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap janda Sarfat lewat Nabi Elia. Masa-masa sulit dialami oleh janda Sarfat itu yang diakibatkan oleh kekeringan yang begitu hebat melanda negerinya. Akibat kekeringan yang begitu lama membuat hasil panen juga tidak ada. Janda Sarfat ini benar-benar berada dalam keadaan yang sulit. Kita tahu ceritanya bahwa janda Sarfat ini cuman mempunyai segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-bulinya. Dan itu juga adalah persediaan terakhir yang mereka akan makan. Janda ini dan anaknya akan makan. Dan setelah itu mereka akan mati, dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi di masa-masa yang sulit itu, ketika Nabi Elia datang kepada janda Sarfat itu, meminta untuk dibuatkan roti untuk Nabi Elia terlebih dahulu. Janda Sarfat ini mau melakukan. Dia menjadi berkat bagi Nabi Elia. Dan dia taat melakukannya. Dia buat Elia roti dan memberikan air kepada Nabi Elia. Dan kita tahu bersama ceritanya bahwa janda Sarfat dan anaknya bisa hidup lebih lama sampai hujan turun ke negeri itu. Janda Sarfat ini memelihara. Dia belajar untuk memberkati hamba Tuhan ya, lewat mungkin keadaan yang sulit, tetapi dia mau taat. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Saat-saat ini banyak orang yang sedang menghadapi kesulitan. Adakah di antara kita yang mau menjadi berkat? Mungkin tidak berbicara soal keuangan melulu, tetapi kalau kita dengar saudara kita, teman kita di dalam Tuhan sedang mengalami kesulitan, terutama saat-saat ini ya Bapak Ibu Saudara, sedang sakit akibat COVID-19. Mari buka hatimu, berikan uluran tanganmu, mungkin lewat WA menanyakan kabarnya. Atau kalau Bapak Ibu Saudara ada berkat, mari memberi kepada saudara-saudara kita. Mungkin kalau tidak bisa dengan uang, dengan tenaga mungkin kita mau belajar untuk menolong sesama kita meskipun di saat-saat yang sulit. Kita belajar dari janda Sarfat. Dia adalah janda yang sangat miskin, tetapi dia mau melakukan apa yang disuruh oleh Nabi Elia. Dan Tuhan memberkati janda ini. Begitu juga dengan kita. Mari kita belajar. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kita mau memberikan pertolongan kepada orang lain, suatu saat kita dalam mengalami kesulitan, pasti
orang lain akan menolong kita Bapak Ibu. Jadi kita mau belajar. Saya kesaksian waktu saya sakit pada bulan Maret ya, saya dinyatakan positif COVID-19. Otomatis kan kita harus isolasi mandiri. Saya sebenarnya sakitnya tidak parah, hanya panas, meriang, batuk juga tidak ada. Dan setelah dites kan positif, jadi mau tidak mau saya harus isolasi dan nggak boleh keluar. Dan ya saya taat untuk melakukannya, saya tidak pernah keluar kecuali hanya memeriksa ke dokter atau ke puskesmas. Itu saja waktu saya keluar. Dan benar-benar berada di dalam rumah. Dan kita ya mau minta siapa ya untuk menolong. Tetapi ya luar biasa anak-anak Tuhan di gereja kita, mereka mengirimkan makanan, mengirimkan bantuan. Sampai saya itu terharu, kok bisa ya seperti itu. Kadang ada yang mengirimkan uang, ya walaupun sedikit, tapi ya itu perhatian dari mereka semua. Saya bersyukur kalau mereka mau peduli. Jadi selama kurang lebih saya 1 bulan isolasi, banyak berdatangan makanan, sampai-sampai makanan kita tidak habis untuk dimakan ya. Dan teman-teman ada yang berkata, bilang aja kamu mau apa, keperluan kamu apa. Selalu digituin, kamu mau apa, bilangin aja, kita akan beli untuk kamu. Saya bilang, udah kok, udah ada, seperti itu ya. Dan sampai saya selesai isolasi juga banyak berkat-berkat Tuhan masih saya terima. Dan saya belajar Bapak Ibu, dengan keadaan seperti itu yang saya alami, bagaimana orang menolong saya. Saya mau belajar di saat ada teman-teman gereja yang sakit, saya mau berbagi dengan mereka. Karena saya tahu saat-saat ini sulit, kita nggak boleh keluar, kita nggak bisa apa-apa gitu loh. Walaupun sakit kita tidak seberapa, tapi kan kita nggak boleh keluar. Tapi saya melihat pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya mau berbagi buat teman-teman, saudara yang sedang membutuhkan. Dan demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara. Di masa-masa sulit ini, mari kita belajar untuk berbagi dengan sesama kita yang membutuhkan. Karena apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Selagi kita diberikan kesempatan oleh Tuhan di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 sampai 10. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Mari lakukan itu, maka Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini bukan hanya kita mendengarnya, tetapi kita mau melakukannya. Amin. Mari kita naikkan pujian. Hatiku tenang berada dekatmu ya Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu ya Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu ya Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu.
sudah kami dengar pada malam hari ini. Biar Tuhan firman-Mu tidak hanya kami dengar Tuhan, tapi kami mau melakukan di dalam kehidupan kami. Di masa-masa yang sulit ini, biarlah hati kami ya Tuhan, hidup kami boleh dekat dengan Engkau. Kami tetap berkarya dan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu berbicara di dalam setiap hati kami. Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Pembantu Charlotta. Kiranya firman Tuhan yang telah ditaburkan membuat kita semakin bergairah di dalam Tuhan, bahwa kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita mau bersatu hati. Kita menaikkan doa untuk Tuhan. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkan Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita berdoa, saudara percaya mujizat Tuhan terjadi sekarang ini? Amin. Amin. Untuk bangsa kita hari-hari ini kita membutuhkan pertolongan Tuhan kepada siapa lagi? Sebelum kita berdoa, ada firman Tuhan yang berkata, firman Tuhan boleh di dalam firman Tuhan buat kita sebelum kita berdoa, biar kiranya Tuhan menolong. Usahakanlah kesejahteraan kotamu, kemana kamu akan aku buang. Dan catat, berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan saudara-saudara. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, kesejahteraan saudara dan saya, keluarga kita, kota kita dan bangsa kita. Malam hari ini kita tidak biasa-biasa saja berdoa, Tuhan tolong bangsa. No, tapi kita harus berseru dan kita usahakan berdoa untuk bangsa kita. Dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara berada, boleh saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Angkat tangan kanan, kita mohon kepada Tuhan. Tuhan tolonglah bangsa kita. Ayo kita berdoa, untuk pemerintah pusat, daerah, dan hari-hari ini kita menghadapi COVID-19. Bapak Surgawi, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa Allah kami akan memenuhi segala keperluan dalam dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya bukan kami saja, tapi bangsa ini juga boleh ditolong oleh Tuhan. Dan kami mau berdoa, biar kiranya anugerah Tuhan turun ke atas bangsa kami. Kami berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan dalam menyediakan kebutuhan yang diperlukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan masa pandemi ini, sehingga tidak terjadi kelaparan. Kalau anak-anak Tuhan berseru, kami percaya Tuhan akan memberkati bangsa Indonesia dalam nama Yesus. Hikmat kebijaksanaan yang diberikan Tuhan untuk pemerintahan pusat dan daerah, sehingga penyediaan pangan untuk bangsa Indonesia ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, jauhkan dari krisis
dari bangsa kami. Inilah permohonan doa kami kepadamu. Kami berdoa untuk usaha-usaha yang sedang dilakukan pemerintah, sehingga adanya bantuan sosial. Tuhan berkatilah ya Tuhan, sehingga di dalam penyediaan semua berjalan dengan baik. Dan kami berdoa untuk pihak keamanan dalam mengendalikan laju penyebaran COVID, sehingga mereka diberikan perlindungan, kekuatan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kiranya juga Engkau berkati dan lindungi semua dokter, lindungi semua perawat, lindungi semua polisi angkatan bersenjata, petugas-petugas, semua pekerja yang diberikan perintah kuasa-Mu pergi keluar setiap hari menyelamatkan jiwa-jiwa dan menjaga semua keamanan. Kami berdoa kiranya Tuhan lindungi mereka, kembalikan mereka dengan sehat dan selamat ke rumah mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Kepada siapa lagi Tuhan? Hanya kepada Allah kami, kepada Allah yang berkuasa menolong bangsa Indonesia. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara katakan kata-kata profetik untuk bangsa kita. Tuhan berkatilah Pulau Sumatera, Tuhan berkatilah Pulau Jawa, Tuhan berkati Pulau Kalimantan, Tuhan berkati Pulau Sulawesi, NTB, Bali, dalam nama Yesus. Maluku, Papua, dipenuhi kemuliaan Tuhan, karunia damai sejahtera, shalom atas bangsa kami. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kami merendahkan diri kembali di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdiri bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyertai kami, khususnya hamba-hamba-Mu, tim gembala di tempat ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk gembala senior kami, Ibu Olimesa Tuhan. Tuhan, biarlah kekuatan tetap Engkau nyatakan di dalam kehidupannya Tuhan, sehingga dia boleh tetap kuat di dalam membina kami, hamba-hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Kami masih membutuhkan beliau Tuhan untuk memelihatkan arahan, pengalaman, dan semuanya ya Tuhan. Biarlah Engkau sekali lagi kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Olimesa dalam tangan-Mu. Pemeliharaan-Mu yang sempurna, kasih sayang-Mu, pendampingan-Mu terus Kau nyatakan di dalam hidup Ibu Olimesa Tuhan. Biarlah melalui kehidupannya kami boleh terus belajar dan belajar terus Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati apa yang Ibu Olimesa kerjakan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh tim gembala. Gembala sidang Bapak Yosafat Mesa juga kami bawa dalam tangan-Mu. Kami dukung dia dalam tangan kepada-Mu Tuhan. Biarlah apa yang dia putuskan semuanya boleh menjadi berkat
untuk mengembalakan sidang jemaat-Mu di tempat ini. Berikan kepada dia hikmat yang datangnya daripadamu. Urapan baru setiap saat Tuhan. Engkau limpahkan ke dalam hidupnya Tuhan. Sehingga dengan kehendak-Mu dia boleh memimpin, menggembalakan jemaat di tempat ini. Kami berdoa juga untuk semua tim gembala yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Kami tahu saat-saat ini adalah saat-saat yang begitu sulit Tuhan. Seringkali kami tidak dapat bertatap muka dengan jemaat. Dan kalaupun terpaksa kami harus mendatangi mereka Tuhan. Kami mohon Engkau Tuhan melindungi setiap kami Tuhan di dalam pelayanan kami. Engkau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak terinfeksi atau tidak tertular dengan segala virus-virus yang sedang berkeliaran di udara di tengah-tengah kami. Kami percaya ketika kami melakukan pekerjaan-Mu, ketika kami melayani-Mu Tuhan, maka janji-Mu, penyertaan-Mu, itulah yang akan mengawali setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kepada setiap tim gembala dan gembala senior kesehatan yang sempurna Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau turut bekerja bersama dengan kami untuk mendatangkan kebaikan bagi jemaat-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami teringat akan jemaat-Mu, saudara-saudara kami yang sedang sakit, khususnya yang sedang isolasi mandiri atau mungkin dirawat di rumah sakit Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu turun atas mereka Tuhan. Tuhan, hanya Engkau-lah tempat perlindungan kami. Hanya Engkau-lah tempat kami mengadu Tuhan. Kami percaya Engkau melihat, Engkau memperhatikan setiap domba-domba-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu nyata di tengah-tengah sidang jemaat-Mu, khususnya yang sedang terpapar COVID ini ya Bapa. Biarlah segala usaha yang dilakukan, segala obat yang dipakai, segala vitamin ya Tuhan, boleh menjadi saluran mujizat-Mu berlaku di atas kehidupan mereka. Dan kami boleh merasakan betapa Engkau tetap mengasihi kami, terus menjagai kami, dan bahkan Engkau menyembuhkan dan memulihkan kami. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu Tuhan yang sedang bergumul saat-saat ini Tuhan. Mungkin bukan dengan penyakit, mungkin bukan dengan COVID Tuhan, tapi banyak di antara sidang jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan keadaan sekitar. Mereka tidak dapat berusaha dengan lancar. Segala usaha mereka seolah tertutup Tuhan. Tuhan, mari Engkau berkati mereka. Biarlah Engkau berikan hikmat yang baru kepada mereka, sehingga mereka boleh tetap berkarya di dalam keadaan sulit ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kekuatan, berikan ketekunan, berikan ketabahan kepada mereka untuk tetap berharap kepada-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan membuka jalan bagi sidang jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan usaha, dengan pekerjaan dan sebagainya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami serahkan ya Tuhan kepergumulan jemaat ini di dalam tangan-Mu. Kami tahu Engkau adalah gembala kami yang baik. Engkau akan terus menggembalakan kami ke padang rumput yang hijau, kepada air yang tenang. Dan sekalipun kami harus melewati bayang-bayang maut, sekalipun kami harus melewati begitu banyak pergumulan, kesakitan, kesusahan, gada dan tongkat-Mu itulah ya Tuhan yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita telah menaikkan doa-doa syafaat kita. Saya percaya
ketika kita menaikkan doa syafaat kita dengan kesungguhan hati dan dengan kesehatian, saya percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini dengan satu pujian, satu-satunya yang kuandalkan, Engkau Tuhan dalam hidup kami. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pulihku. Bapa di surga, malam hari ini kembali ya Tuhan, kami naikkan syukur kami bahwasannya setiap firman yang Tuhan telah taburkan, biarlah ya Tuhan menjadi benih yang terus bertumbuh dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang terus menegakkan iman percaya kami kepadamu ya Bapa, sehingga di masa-masa sulit sekalipun ya Tuhan, kami tetap bersama-sama dengan Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini kami juga teringat akan keluarga-keluarga yang telah kehilangan famili mereka, orang-orang yang mereka kasihi karena berpulang ke rumah Bapa di surga. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, memberikan ya Tuhan penghiburan bagi mereka ya Bapa, sehingga rasa duka tidak menjadi berlarut-larut ya Tuhan, karena kehadiran-Mu sangat membuat mereka menjadi kuat kembali ya Tuhan. Karena itu Bapa di surga, bila malam hari ini lawatan Tuhan juga akan nyata di tengah-tengah keluarga kedukaan ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, dan kami menyerahkan segenap jemaat-Mu ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar kiranya keluarga demi keluarga tetap diberkati oleh Tuhan, dilindungi dan disertai. Allah terus campur tangan di dalam segala aktivitas mereka, agar mereka tetap bisa berprestasi, mereka bisa tetap berhasil ya Tuhan, oleh karena campur tangan Allah. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan limpahkan berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Karena itu saudaraku, arahkanlah hatimu dan angkatlah tanganmu dan pandanglah kepada Tuhan, sebab Tuhan memberkati seperti firman Tuhan yang berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera melalui persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menjadi bagian saudara saat ini sampai Maranatha. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Salam, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Amin.